Kuba merupakan sebuah negara komunis yang berada di antara negara-negara liberal. Negara ini bertetangga dengan negara paling anti-komunis, yaitu Amerika Serikat. Ketika kota-kota besar seperti di Amerika Serikat dipenuhi dengan gedung pencakar langit modern, infrastruktur yang canggih, dan terus berubah mengikuti perkembangan teknologi, berbeda halnya dengan kota-kota di Kuba yang menampilkan arsitektur kolonial Spanyol dengan mempertahankan gaya kolonialnya. Ditambah lagi banyaknya mobil klasik di jalanan yang menggambarkan suasana kota tahun 50-an. Di sini kita akan memahami lebih jauh tentang negara Kuba, mulai dari hubungannya dengan Amerika hingga kondisi negara ini sekarang. Bendera Kuba terdiri dari 3 warna utama, yaitu biru, putih, dan juga merah, serta sebuah bintang putih dalam segitiga merah. 3 garis biru melambangkan 3 divisi atau provinsi utama Kuba pada saat bendera ini dirancang. 2 garis putih melambangkan kemurnian, kebajikan, dan keadilan. Segitiga merah melambangkan darah yang telah ditumpahkan oleh para pejuang kemerdekaan Kuba. Bintang putih yang dikenal sebagai La Estrella Solitaria melambangkan kemerdekaan dan kedaulatan Kuba sebagai bangsa yang bebas. Kuba adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di kawasan Karibia di antara Laut Karibia, Teluk Meksiko, dan Samudra Atlantik. Kuba tidak memiliki batas darat dengan negara manapun, dan bertetangga dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, Jamaika, dan negara Karibia lain. Kuba memiliki luas wilayah sekitar 110.800 km persegi, yang menjadikannya negara terbesar di kawasan Karibia. Negara Kuba terdiri dari pulau utamanya, yaitu Pulau Kuba, dan ditambah beberapa pulau kecil seperti Pulau Isla de la Juventud. Negara Kuba terbagi menjadi 15 provinsi dan 1 kota madya khusus, yaitu Isla de la Juventud. Kuba menganut sistem pemerintahan Republik Sosialis dengan 1 partai politik utama, yaitu Partai Komunis Kuba. Kepala negara dan pemerintahan adalah seorang presiden yang berasal dari sekretaris pertama Partai Komunis Kuba. Negara Kuba beribu kota di Havana, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini, yang menjadi pusat politik, ekonomi, serta budaya negara Kuba. Kota Havana terkenal dengan arsitektur kolonialnya, terutama di kawasan Old Havana, yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1982. Bangunan-bangunan tua dengan gaya barok dan gaya neoklasik mendominasi kota ini. Jalanan di Havana dipenuhi dengan mobil-mobil klasik Amerika dari era 1050-an. Hal ini menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan di kota ini, karena seperti mengunjungi sebuah kota di era 50-an. Banyaknya mobil klasik ini adalah hasil dari embargo perdagangan yang membuat Kuba tidak dapat mengimpor mobil modern selama beberapa dekade. Secara geografis fisik, Kuba memiliki bentang alam yang bervariasi yang terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Dataran rendah mendominasi bagian tengah dan utara negara Kuba, yang menjadi wilayah utama untuk kegiatan pertanian, terutama penanaman tebu dan tembakau. Pegunungan terletak di beberapa wilayah negara ini, mulai dari Sierra Maestra yang terletak di bagian tenggara Kuba, hingga Sierra de los Órganos yang terletak di bagian barat. Sierra de los Órganos juga dikenal dengan formasi batu kapur unik yang disebut sebagai Mogotes, yang menciptakan landscape geografis menarik di negara ini. Negara Kuba memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 5.700 km, dengan pantai-pantai indah yang berpasir putih. Pantai-pantai di Kuba menjadi salah satu destinasi para wisatawan di negara ini, terutama bagi yang ingin menikmati suasana pantai tropis.
Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Kuba dihuni oleh suku asli seperti Taino dan Siboney. Mereka adalah masyarakat agraris yang hidup dari berburu, meramu, dan bercocok tanam. Penjelajah Spanyol Christopher Columbus tiba di Kuba pada 28 Oktober 1492 dalam pelayaran pertamanya. Ia kemudian mengklaim pulau ini untuk Spanyol dan menamakannya sebagai Juana, sebagai penghormatan kepada Pangeran Juan dari Spanyol. Spanyol mulai mendirikan pemukiman permanen di Kuba pada tahun 1511, dengan kota Baracoa menjadi pemukiman Eropa pertama di Kuba. Selama kolonisasi, penduduk asli hampir punah akibat penyakit, kerja paksa, dan kekerasan. Pada abad ke-16, Spanyol mendatangkan para budak dari Afrika untuk bekerja di perkebunan gula di Kuba, yang kemudian menciptakan keragaman etnis baru di Kuba. Kuba menjadi titik transit penting dalam perdagangan Spanyol antara Eropa dan Amerika pada saat itu. Kota Havana dijadikan pelabuhan utama untuk kapal-kapal harta milik Spanyol. Pada abad ke-19 mulai muncul perlawanan terhadap penjajahan Spanyol, terutama di kalangan kelas menengah dan pekerja pelabuhan. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jose Marti, Maximo Gomez, dan Antonio Maceo yang melakukan perang untuk memperkuat tuntutan kemerdekaan Kuba. Jose Marti yang dikenal sebagai pahlawan nasional Kuba telah tewas dalam pertempuran pada tahun 1895. Pada tahun 1898 terjadinya Perang Spanyol-Amerika di wilayah Kuba. Dalam perang ini, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Spanyol dan Kuba menjadi wilayah yang diawasi Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris pada tahun 1898. Kuba secara resmi merdeka pada 20 Mei 1902, tetapi tetap berada di bawah pengaruh Amerika Serikat melalui Amandemen Platt, yang memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk campur tangan dalam urusan internal Kuba. Setelah merdeka, ekonomi Kuba sangat bergantung pada investasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat, terutama di sektor gula. Periode ini ditandai oleh ketidakstabilan politik dengan banyak presiden yang korup, terutama di masa pemerintahan Fulgencio Batista. Kondisi ini kemudian memicu terjadinya Revolusi Kuba. Pada tahun 1953, Fidel Castro memimpin serangan ke barak militer Moncada di Santiago de Cuba, tetapi rencananya gagal. Fidel Castro dan saudaranya Raul Castro kemudian diasingkan ke Meksiko, di mana mereka bertemu rekannya yaitu Che Guevara. Kemudian di sana mereka membentuk kekuatan dan melanjutkan pemberontakan. Kelompok revolusioner yang dipimpin oleh Fidel Castro kembali ke Kuba pada tahun 1956 dan pada 1 Januari 1959, rezim Batista runtuh dan Fidel Castro mengambil alih kekuasaan. Setelah berkuasa, Fidel Castro mengubah Kuba menjadi negara sosialis dengan dukungan dari Uni Soviet. Reformasi agraria dilakukan di mana tanah-tanah besar disita dan didistribusikan kepada petani kecil. Perusahaan asing, terutama milik Amerika Serikat, telah dinasionalisasi menjadi milik negara. Pada tahun 1962, Kuba menjadi pusat perhatian dunia ketika Uni Soviet memasang misil nuklir di negara tersebut, yang memicu ketegangan besar dengan Amerika Serikat. Krisis ini hampir menyebabkan perang nuklir, tetapi berhasil diselesaikan melalui diplomasi. Akibat krisis ini, Amerika Serikat kemudian memberlakukan embargo ekonomi terhadap negara Kuba, yang masih berlaku hingga hari ini. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Kuba kehilangan dukungan ekonomi utama mereka, yang menyebabkan krisis ekonomi yang besar yang dikenal sebagai periodo espesial. Lalu bagaimana dengan kondisi penduduk negara Kuba saat ini? Jumlah penduduk Kuba saat ini adalah sebanyak 10.957.000 jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Dengan kepadatan penduduk di Kuba adalah 103 orang per kilometer persegi.
81% penduduk Kuba tinggal di perkotaan yang menjadikan negara ini cukup terurbanisasi. Kuba adalah masyarakat multiras dengan penduduk yang sebagian besar berasal dari Spanyol dan Afrika. 51% etnis di Kuba terdiri dari mulato yang merupakan etnis campuran. Terdapat juga orang kulit putih sekitar 37%, orang kulit hitam sekitar 11%, dan 1% etnis Tionghoa. Bahasa resmi di Kuba adalah bahasa Spanyol dan sebagian besar orang Kuba menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Pada tahun 2010, menurut data dari Pew Forum, agama mayoritas di Kuba adalah agama Kristen dengan persentase sekitar 59%. 23% penduduk Kuba tidak beragama, 17% agama rakyat seperti Santeria, dan sisanya agama lain. Kuba memiliki budaya yang kaya dan unik, yang merupakan hasil perpaduan antara warisan Spanyol dan Afrika. Musik, tarian, dan festival seringkali menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk Kuba dikenal ramah, santai, dan sangat menghargai komunitas. Keluarga besar sering tinggal bersama dan hubungan antar tetangga sangatlah erat. Sistem sosialisme di Kuba menekankan solidaritas dan kebersamaan, yang terlihat dalam cara penduduk berbagi sumber daya dan mendukung satu sama lain. Kuba memiliki tingkat literasi sebesar 99% yang menempatkannya di peringkat teratas negara-negara di Amerika Latin. Dan bahkan Kuba masuk dalam 30 besar negara dalam tingkat literasi. Hal ini berkat pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga universitas. Kuba juga memiliki sistem kesehatan gratis yang terkenal dengan tenaga medis yang sangat terlatih. Meski demikian, embargo ekonomi menyebabkan kekurangan obat-obatan dan peralatan medis di beberapa tempat. Jadi sekarang kita akan bahas sedikit tentang ekonomi negara Kuba. Kuba menerapkan sistem ekonomi sosialis yang terpusat, di mana sebagian besar akses produktif dimiliki dan dikendalikan oleh negara. Pemerintah memberikan subsidi untuk kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Raúl Castro yang menggantikan Fidel Castro pada tahun 2008 memperkenalkan reformasi ekonomi, seperti mengizinkan bisnis kecil, properti pribadi, dan investasi asing yang terbatas. Hingga tahun 2021, Kuba memiliki dua mata uang, yaitu peso Kuba CUP untuk kebutuhan lokal dan peso convertible CUC untuk transaksi internasional. Tetapi sistem ini mulai dihapus untuk menyederhanakan ekonomi di Kuba. Jadi sekarang hanyalah peso Kuba yang digunakan sebagai alat transaksi. Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi terbesar dan penyumbang utama devisa Kuba. Para wisatawan terutama berasal dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Amerika Latin. Sektor ekonomi Kuba yang lain adalah pertanian. Kuba dikenal dengan produksi gula tebu yang pernah menjadi tulang punggung ekonominya. Terdapat juga komoditas lain seperti tembakau yang cukup terkenal dengan cerutunya, dan kopi Kuba yang terkenal dengan cita rasanya. Industri utama Kuba meliputi pengolahan gula, manufaktur cerutu, dan produksi farmasi. Kuba terkenal dengan produk farmasi dan bioteknologinya, termasuk pengembangan vaksin COVID-19 seperti Soberana dan Abdala. Meskipun pendapatan rata-rata penduduk di Kuba relatif rendah, tetapi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan makanan disubsidi oleh negara. Pendidikan dan kesehatan gratis adalah pencapaian besar Kuba yang diakui secara internasional. Sistem kesehatan di Kuba telah menghasilkan tenaga medis yang sangat terlatih, dan Kuba sering mengirimkan dokter-dokternya ke negara lain. Tetapi embargo Amerika Serikat telah menghambat perdagangan internasional Kuba dan akses ke teknologi modern negara ini. Akibatnya, Kuba sulit mendapatkan bahan baku dan peralatan penting untuk sektor industri dan kesehatan. Negara Kuba mencerminkan perjalanan panjang dari penjajahan, perjuangan kemerdekaan, revolusi sosialis hingga tantangan modern.
Meskipun menghadapi isolasi internasional dan tantangan ekonomi, Kuba tetap mempertahankan identitas uniknya sebagai negara yang berkomitmen pada sosialisme dan budaya revolusioner. Jadi beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Kuba, sebuah negara yang cukup unik di Karibia. Dan bagaimana pendapat kalian tentang negara ini? Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di next video and see ya!